Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda kecil dan tanda besar. Sebelumnya saya telah menyampaikan tentang menggapai husnul khatimah saat wafat. Ya Bu ya? Masih ingat kan? Di antaranya apa? Istiqomah, takwa. Itu di antara cara-cara supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sekarang kita bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi merangkum bahwa tanda hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil terbagi ke dalam tiga. Tanda-tanda kecil yang telah terjadi dan telah selesai. Yang kedua, tanda-tanda kecil yang telah terjadi dan masih berlangsung dan terjadi. Dan yang ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, hari kiamat katanya sebentar lagi. Sebentar, tapi kapan datangnya? Wah ya gini belum juga kiamat. Sampai banyak film-film yang mengkisahkan tentang Armageddon. Ya, apalagi 2000? Ya, dan seterusnya. Nah, apa jawabannya? Dijawab oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Wa ma yudrika la'alla as-sa'atu takunu qariba. Dan tidak tahukah engkau la'alla as-sa'atu takunu qariba? Boleh jadi surga itu dekat. Dijawab dekat di sini adalah yaitu dekat dalam hitungan Allah dan dalam takdir Allah. Sekalipun semenjak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sudah 1400 belum juga datang hari kiamat. Sebab kata Nabi Muhammad, bu'itsu ana was-sa'ah kahataini. Aku dibangkitkan dan hari kiamat dengan datangnya risalahku kahataini, jaraknya seperti ini. Jadi ini kan dekat Bu ya. Selisihnya cuma segini. Kalau begini kan masih jauh nih. Tapi ini dekat. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, antara aku diutus oleh Allah menjadi Rasul dan datangnya hari kiamat jaraknya seperti ini. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, makanya saya bawa kitabnya ibu-ibu biar nanti kita telaah bagaimana hadis-hadisnya, bagaimana sabda Rasulullah tentang hari kiamat dan bagaimana pandangan para ulama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya jarak hari kiamat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu jarak kayak orang sholat antara asar sampai maghrib. Ya, dekat kan? Sesuai dekat kan ya? Kalau subuh ke maghrib masih lama. Orang puasa aja kita bisa batal itu. Kalau kagak kuat puasa sunnah kita, kalau kagak kuat tekadnya masih lama katanya. Jam 7, jam 8 sampai datangnya maghrib masih lama. Tapi kalau sudah asar menjelang maghrib udah dekat.
Lanjutin aja puasa, nggak terasa langsung maghrib. Jadi Nabi Muhammad mengatakan umurku, yaitu umur aku diutus menjadi nabi sampai datangnya hari kiamat adalah jaraknya ibarat dari asar sampai maghrib. Kenapa bapak-bapak? Sebab jarak umur ini sudah diambil oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam, Idris, itu sudah lewat waktu. Nah sekarang tinggal Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah nabi. Dan setelah itu baru kiamat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian itu juga pembahasan tentang tanda-tanda kiamat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, nanti kita baru bicara tentang tanda-tanda kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatan takunu bainahuma maqtalah 'azimah da'watuhuma wahidah wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzdzabun qaribun min 30 wa kulluhum yaz'am annahu rasulullah wa hatta yuqbadal 'ilm wa takthurul zalazil wa yataqarabu az-zaman wa tadharul fitan wa yakthurul haraj wa huwa al-qatlu hawa hatta yakthur fikumul mal fayafid hatta yuhimma rabbal mal man yaqbal sadaqatah wa hatta yu'ridah فيقول الذي يعرض عليه لا أربى به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tentang pembagian tanda-tanda hari kiamat. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi peperangan antara dua pasukan besar. Nah, ulama mengatakan peperangan ini sudah terjadi dan sudah selesai, yaitu peperangan antara pasukan apa? Tatar, Genghis Khan, Mongol, pasukan Mongol, dan dengan pasukan umat Islam di era Daulah Abbasiyah. Nah ini ulama mengatakan tanda ini sudah terjadi. Sebab Nabi Muhammad mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan besar. Itu peperangan antara kaum Tatar ini Genghis Khan, Hulagu Khan, ibu ya, pasukan Mongol yang menyebabkan runtuhnya khilafah Abbasiyah. Yang kedua, dan sampai datangnya para dajjal dan pendusta-pendusta yang berjumlah 30 orang, semuanya ngaku dia sebagai Rasulullah. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya Dajjal. Dajjal di sini adalah pembohong, pendusta, yaitu pengaku nabi. Dulu di Indonesia ada Ahmad Musoddek, ya, ada Lia Eden, ada Lia Eden. Lalu di zaman setelah Nabi ada lagi namanya Musailamatul Kadzdzab dan para pengaku-pengaku. Lalu belum lama lagi di India ada Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Ahmadiyah. Dia Ahmadiyah, kita Ahmad kita. Ya. Ajaran Ahmadiyah ibu-ibu, Mirza Ghulam. Jadi kata Rasulullah itu nanti sebelum hari kiamat akan muncul kayak begitu itu. Yaitu orang-orang yang ngaku Nabi dan Rasul jumlahnya 30 orang. Yang ketiga, wa hatta yuqbadul ilmu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu diambil. Kata Rasulullah, wa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah
walakin yaqbiduhu bi mautil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu, mengangkat ilmu, menggenggam ilmu dengan cara Allah mencabut ilmu, tapi dengan cara Allah mematikan ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah. Lalu kata Rasulullah, saat itu muncullah ulama-ulama yang sesat, yang berfatwa sehingga dia sesat dan menyesatkan manusia. Saat itulah kiamat semakin dekat. Nah, ini sudah terjadi juga. Tanda semacam ini sudah terjadi juga. Jadi inilah tanda-tanda yang mengawali datangnya kiamat, tanda-tanda kecil. Tadi perang sudah terjadi antara pasukan Mongol dengan umat Islam. Sampai dalam riwayat sungai Dajlah itu hitam. Kenapa? Kitab-kitab dibakar. Lalu tinta-tintanya pada netes lalu dibuang ke sungai. Menurut para sejarawan begitu. Tanda kedua sudah terjadi juga dan masih berlangsung. Sampai sekarang akan terus muncul orang-orang yang ngaku sebagai Nabi. Dialah Dajjal. Tapi nanti ada Dajjal yang sesungguhnya, yaitu kata Rasulullah, yang matanya satu. Lalu tulisannya di jidatnya ada kata-kata kafir. Tidak ada orang Islam, baik dia pandai baca atau tidak pandai membaca, pasti akan bisa membacanya. Dan kata Rasulullah, tanda Dajjal itu nanti dia itu buta, mata sebelah kirinya, lalu ini matanya kayak anggur nempel. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, kata Rasulullah, sesungguhnya Dajjal itu matanya picak sebelah kiri dan Tuhan kalian itu tidak picak. Jadi yang picaknya bagian sebelah sini. Nanti kalau kita bicarakan panjang, ibu-ibu ada waktu insya Allah kita bahas dengan ciri-cirinya. Apalagi, jadi itu menjelang hari kiamat itu ilmu akan diangkat oleh Allah dengan cara ulama diapain, Bu? Dimatikan ulama-ulama yang soleh, yang baik-baik. Muncullah ulama-ulama. Nah, itu dia kerjaannya. Yang tukang ngomporin orang pada berantem. Ngaku-ngaku ulama dia. Ada Abu Gosok. Abu apa lagi? Ibu tahu lah. Ya. Abu tahu semualah. Di medsos itu banyak itu. Tuh. Sehingga ulama ini sesat dan menyesatkan banyak manusia. Wa takthurul zalazil. Lalu apalagi kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak terjadi tsunami, gempa, goncang. Gempa di mana-mana. Tsunami di mana-mana. Angin puting beliung di mana-mana. Udah terjadi belum? Sudah, dan ini masih berlangsung. Ini tanda-tanda kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi gempa. Dan di zaman Nabi pernah sekali terjadi gempa. Dimuat dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Ad-Da'u Wad-Dawa. Ketika terjadi gempa, Umar bin Khattab sebagai khalifah keluar, lalu bumi ditepok-tepok. Bumi diapain, Bu? Sohali, tepok. Ya. Apa tepok itu? Digebrak-gebrak ya. Ibu-ibu tahu ditepok, Bu? Dipukul-pukul. Ya, bahasa orang Cakung itu ditepok-tepok ya. Lalu oleh Umar bin Khattab bumi ditepok-tepok. Kalau di zaman Nabi juga sama, Nabi nepok-nepok. Wahai bumi, tenanglah engkau. Di atasmu masih ada seorang Rasul, masih ada Nabi. Tenanglah engkau. Lalu Umar bin Khattab juga terjadi gempa. Lalu Umar bin Khattab nepok-nepok. Lalu kata Umar bin Khattab, dia marah sama rakyatnya. Di antara kalian banyak yang bermaksiat. Lalu Allah menegur kalian dengan cara bumi ini diapain? Digoncangkan. Kalau seandainya nanti lagi terjadi gempa, jangan harap Umar masih ada di sini. Umar akan hijrah ke negeri lain. Itu Umar bin Khattab.
Jadi semakin lama goncangan akan semakin sering. Sebab memang kata Rasulullah itu tanda menjelang hari kiamat. Makanya kalau ibu mobilnya suka goncang-goncang, ya Bu ya, itu mau kiamat itu. Nah, berarti mobilnya udah tua, sering mogok, digoyang-goyangin. Ya, bumi kalau mau tua juga begitu, sering gempa. Motor juga gitu, mobil kalau udah mau rusak sering mogok. Bumi juga demikian. Wa yataqarabuz zaman, lalu kata Rasulullah juga akan waktu semakin dekat. Waktu semakin dekat. Cepat. Waktu demikian cepat sehingga kita sering dengar dan mengatakan, kok udah cepat banget, udah maghrib. Terasa cepat. Dalam riwayat yang lain, dan sampai menyebar pasar-pasar itu pada deket-deketan. Pasar pada deket-deketan. Ibu kalau jalan-jalan ke Kelapa Gading, semua ruko itu toko. Bingung nggak? Saya tuh bingung ketika baca hadis ini. Kata Rasulullah tidak akan terjadi hari kiamat sampai pasar itu saling deket-deketan lah. Di Kelapa Gading itu semua pasar semua. Dalam benak saya ini yang beli siapa ini? Ruko semua. Ini ruko, ini ruko, ini ruko. Yang beli siapa saya bilang. Jaga saya banyak ya. Itu dia. Tanda kiamat semakin dekat. Pasar semakin. Kata Rasulullah bahkan nanti tanda hari kiamat, pasar semakin dekat, sampai-sampai seorang perempuan ikut dagang bantuin suaminya. Tuh lihat. Nah zaman dulu, ya Pak Suhali, zaman kita kecil, bapak lu mana? Ono ke pasar, nyaknya tuh di rumah. Nah sekarang, bapak lu mana? Pasar, nyak lu ke pasar juga. Bantuin suaminya di toko. Ya. Sampai kata Rasulullah nanti menjelang datangnya hari kiamat, kata Rasulullah, pasar itu mendekat dan sampai perempuan ikut dagang juga bantuin suaminya. Kalau zaman dulu ibu kita di rumah doang. Di rumah, yang ke toko, ke pasar bapak kita. Nah sekarang baik bapak maupun ibu pada dagang. Watadharul fitan, dan banyak fitnah. Fitnah di mana-mana. Umat Islam diadu domba. Wa yakthurul haraj wa huwal qatlu, dan banyak pembunuhan. Banyak pembunuhan. Di mana-mana terjadi pembunuhan, bahkan nyawa manusia enggak ada harganya. Wa hatta yakthura fikumul mal, dan sampai merebak di antara kalian itu harta, banyak harta melimpah ruah. Fayafid, lalu harta itu semakin melimpah sampai-sampai orang kaya yang punya harta pengen ada orang miskin yang mau menerima sedekahnya. Lalu orang miskin tersebut saking banyak sedekah sampai nolak. Sampai ini kayaknya masih belum ya. Masih belum nih. Belum ya. Sekarang ya masih banyak kita yang menerima sedekah. Ya, bahkan kurang lagi ya. Ya. Nanti menjelang hari kiamat, duit, harta melimpah ruah sampai orang miskin nggak ada yang mau menerima, nggak ada orang miskin, jarang orang miskin yang mau menerima sedekah. Apalagi wa hatta yatatawalan nasu fil bunyan, dan sampai manusia berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Gedung-gedung pencakar langit. Di mana-mana udah banyak, sampai ada yang 50 tingkat, 40 tingkat, gedung-gedung sampai banyak. Ya, apartemen-apartemen yang tinggi-tinggi, gedung yang tinggi-tinggi, dan nanti manusia berlomba-lomba membangun, meninggikan bangunan. Wa hatta yamurur rajul biqabrir rajul, dan sampai seorang laki-laki melewati kuburan
laki-laki saudaranya. Lalu dia mengatakan, ya laitani makana, ya Tuhan seandainya saya juga apa? Masuk ke kuburan tersebut, capek gua hidup. Sampai orang itu hidup tuh capek, pengen buru-buru mati. Udah kalau gini mati aja dah kali enak. Ya, biar selesai urusan. Ya. Wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan sampai terbit matahari dari barat. Dan jika matahari telah terbit dari barat dan manusia melihat, di saat itu manusia akan percaya. Tapi saat itu iman percaya sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya orang itu tidak pernah beriman kepada Allah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Apalagi tuh lihat tanda-tanda yang secara global disinggung oleh Rasulullah. Termasuk ibu-ibu, ditaklukannya Konstantinopel, Hagia Sophia, itu termasuk tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Jadi sahabat Nabi, wahai Rasulullah, manakah yang lebih dahulu ditaklukkan, Vatikan, Romawi atau Konstantinopel? Rasulullah mengatakan Konstantinopel yang pertama kali akan ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Seorang komandan perang Turki bernama Jenderal Muhammad Al-Fatih yang umurnya saat itu 17 tahun. Ini, dan ternyata Hagia Sophia sekarang sudah kembali ke pangkuan umat Islam. Sebelumnya di tangan umat Islam, lalu Khilafah Utsmaniyah hancur, direbut. Dulu aslinya itu peninggalan Romawi Timur. Dulu Romawi Timur imperiumnya, ya, kekuasaannya sampai ke Turki. Lalu Turki itu lambat laun, umat Islamnya semakin banyak, lalu ditaklukkan oleh umat Islam. Namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Lalu nanti kata Rasulullah, menjelang hari kiamat nanti akan ditaklukkan Vatikan. Tahu Vatikan, Bu? Tahta suci. Namanya tahta suci Vatikan. Sekarang Paus ya. Nanti sebelum hari kiamat itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Entah bagaimana penaklukannya, wallahu a'lam. Termasuk kata Rasulullah, nanti juga akan ditaklukkan India. India itu akan menjadi negeri Islam. Sekarang kan Hindu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian apalagi min asratis saati al-fuhsy wa tafahhus wa qati'atur rahim wa tahwinul amin wa i'timanul kha'in. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah, al-fuhsy, banyak keburukan, wa tafahhus, dan orang banyak berlomba-lomba melakukan kejahatan keburukan. Muncul keburukan, kejahatan, bahkan orang sudah tidak malu-malu berbuat kejahatan dan keburukan. Kalau dulu orang berbuat jahat, berbuat buruk masih malu-malu. Sekarang udah nggak ada rasa malu. Terang-terangan, ngerampok terang-terangan, nyopet terang-terangan, korupsi terang-terangan, perzinahan terang-terangan. Wa qati'atur rahimi, dan nanti kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah qati'atur rahimi, terputusnya tali silaturahim. Dulu waktu kita kecil, kalau saban Idul Fitri kita silaturahim ke rumah nenek kita, engkong kita, nyak kita. Lalu lambat laun berubah, ngirim kartu apa? Ucapan selamat Idul Fitri. Sekarang lewat SMS. Nggak ada lagi orang silaturahim. Cukup ngirim WA. Nggak ada lagi silaturahim. Semuanya lewat WA.
Ini kata Rasulullah akan terjadi pemutusan silaturahim. Apalagi wa tahwinul amin. Orang-orang yang amanah dimusuhi. Orang-orang yang jujur diapain, Bu? Dianggap teroris. Nah, ini sekarang ini. Orang-orang yang baik dianggap pengkhianat negeri, pengkhianat bangsa. Wa'timanul khain, sebaliknya, orang yang khianat dijadikan pahlawan. Oh. Ini juga tanda-tanda kiamat kata Rasulullah. Jadi orang-orang yang baik dimusuhi, orang-orang pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Hadis riwayat dari Anas, hadis riwayat Imam Bazzar, Imam Tabrani. Dari Anas. Bahkan apa? Dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asrati sa'ah ayyamur ar-rajul fil masjid wa la yusalli fi raq'atain wa alla yusallim ar-rajul illa ala man ya'rif. Di antara tanda-tanda kiamat adalah apa kata Rasulullah? Ayyamur ar-rajul fil masjid, nanti laki-laki lewat masjid tapi kagak salat. Masjid cuman tempat ziarah. Masjid tempat wisata. Masjid apa nih ya? Masjid Kubah Mas. Masjid Kubah Mas. Masjid tempat jadi tempat wisata. Apalagi Masjid Istiqlal. Cuma ngelihat, cakep gedungnya ya. Tapi nggak ada yang sholat. Ya, masjid jadi tontonan, tempat wisata, destinasi wisata. Wa alla yusallima ar-rajul illa ala man ya'rif. Dan nanti kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kiamat adalah orang tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dikenal. Pak Suhali jalan ketemu ibu-ibu, assalamualaikum, nggak kenal. Nanti ibu-ibu bilang, siapa itu sok akrab? Siapa itu kenal kagak apa kagak? Sok akrab. Sekarang begitu. Ya Pak ya? Kita juga jalan, sekelompok laki-laki, kita mengucapkan assalamualaikum. Itu laki-laki bilang, itu siapa tadi? Ente kenal nggak? Emang kenapa? Kau ngucapin salam sama kita? Dianggap aneh. Padahal salam itu kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita. Itu ajaran Islam. Jadi Islam mengajarkan kita mengucapkan salam kepada orang yang belum kita kenal, ketemu, assalamualaikum. Juga kepada orang yang sudah kita kenal. Sekarang salam hanya kita sampaikan kepada orang yang udah kita kenal. Kalau belum kenal, kita ngucapin salam dibilang so akrab. So kenal. Ya Bu ya? Ya Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Apalagi wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyrati sa'ah an yatabaha an-nas fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat nanti manusia berbangga-bangga dengan masjid. Masjid dibangun tapi enggak ada jamaahnya. Nah, inilah secara umum Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah tentang gambaran global tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kembali lagi. Sekarang apa tanda kiamat yang telah terjadi? Satu, tanda kiamat yang telah terjadi dan telah selesai dan tidak akan berulang, di antaranya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan wafatnya. Nabi Muhammad mengatakan, "Bu'aitsu ana wasa'ah kahataini." Aku diangkat, diutus sebagai Rasul, dan kiamat antaraku dan antara kiamat seperti ini. Jari yang dekat, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Dalam riwayat, orang-orang Yahudi juga menceritakan demikian.
Orang-orang Yahudi juga meyakini, dan dalam kitab Taurat mereka juga disebutkan bahwa nanti akan diutus Rasul namanya Muhammad, dan itu menunjukkan kiamat semakin dekat. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, bu'itsu fi nasamis sa'ah, aku diangkat menjadi Rasul fi nasamis sa'ah, yaitu di tengah-tengah angin kiamat, bau kiamat, ya, hawa-hawa hari kiamat, datangnya kiamat. Nah, ini yang pertama, tanda yang telah selesai dan tidak akan terulang. Yang kedua, yaitu terbelahnya bulan, insyiqaqul qamar. Ayatnya, iqtarabas saatu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Penelitian NASA melakukan penelitian, ternyata bulan itu seperti bekas ada goresan. Dan memang itu di zaman Nabi, dalam riwayat yang sahih Rasulullah mengatakan, lihat, bulan terpecah, terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah mengatakan, isyhadu, saksikan, bulan terpecah, Bu. Jadi ini juga diantara mukjizat Rasulullah, mata bulan terbelah. Lalu di zaman Nabi para sahabat melihat bahwa bulan ada di sebelah gunung, yang sebelahnya ada di sebelah gunung yang lain. Sehingga akhirnya betul NASA melakukan penelitian, ternyata bulan itu kayak bekas piring pecah, lalu diapain? Disambung. Kalau kita kan melihatnya ada gambar nenek-nenek, ya, ada nenek-nenek di bulan waktu kita kecil itu. Nah, gitu. Ada guratan bulan. Itu tanda bulan itu pernah pecah, terbelah dua. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, banyak riwayatnya dalam hadis-hadis sahih, telah terbelah bulan di zaman Nabi menjadi dua bagian, dan Rasulullah mengatakan, isyhadu, isyhadu, lihat, saksikan. Dan itulah yang terjadi saat itu. Manusia melihat di mana Rasulullah, bainama nahnu ma'a Rasulillah, di saat kami bersama Rasulullah di Mina, di kota Mina, idan falaqal qamar falqataini, tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian ada di balik gunung dan satu ada di sebelahnya. Dan Rasulullah mengatakan, saksikan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tanda kedua. Yang ketiga, Narul Hijaz allati adha'at a'naqal ibil bi Basra, yaitu api yang ada di kota Hijaz, Madinah, yang mampu menerangi onta-onta, punuk-punuk onta yang ada di kota Basrah. Basrah itu di mana? Basrah itu ada di Irak. Sementara apinya ada di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar api dari negeri Hijaz yang menerangi onta-onta yang ada di wilayah Basrah. Diriwayatkan, ya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, peristiwa ini dicatat oleh Imam Ibnu Katsir terjadi di tahun 654 Hijriah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, pernah terjadi peristiwa ini di tahun 654 Hijriah. Dan Imam Ibnu Katsir menceritakan sejarah yang terjadi di zaman tersebut. Nah, ini lihat apa kata Imam Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah dan juga ahli tafsir dan juga ahli hadis.
beliau menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Warada ila madinati Dimashq fi awaili Sya'ban min sana 54 wa 600. Kutubun min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang di kota Damaskus di awal bulan Sya'ban dari tahun 654 Hijriah, yaitu catatan dari kitab, dari risalah, surat dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya, dalam kitab tersebut ada penjelasan yang hebat tentang peristiwa yang telah dibenarkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar api dari negeri Hijaz yang menerangi onta-onta yang ada di kota Basrah. Maka sampailah berita kepadaku dari berita yang terpercaya, yaitu orang yang menyaksikan bahwa di kota Taima itu terjadi. Ya. Dan saat itu di malam hari onta-onta seluruhnya terlihat kayak siang hari. Walam yakun laha hurrun. Malam itu malam seperti siang, ada cahaya, padahal malam itu tidak ada panas, tidak ada cahaya kecuali tadi cahaya tersebut. Dan ini adalah bukti dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mencatat ini terjadi malam Rabu, tanggal juga dicatat dalam Jumadil Akhir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu setelah itu terjadi ada gempa. Nah, ini juga tanda yang telah terjadi. Saya singkat saja ibu-ibu, bapak rahimakumullah, ini panjang sekali kisahnya. Nah, apalagi terhentinya al-jizyatu wal kharaj, terhentinya pungutan upeti. Pungutan upeti. Jadi pungutan upeti dulu adalah tradisi yang dibayarkan oleh non-muslim. Upeti adalah tradisi yang telah berjalan berabad-abad lamanya, yang dibayarkan oleh non-muslim yang hidup di tengah negeri muslim. Mereka bayar upeti. Ya. Lalu kata Rasulullah, nanti upeti itu akan berhenti dan tidak ada lagi penarikan upeti. Rasulullah SAW bersabda, muniatil Iraq dirhamaha wa qafizaha wa mutiatis Syam muddaha wa dinaraha wa muniat Misr irdabaha wa dinaraha wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Apa kata Rasulullah? Nanti kota Irak akan mencegah dirhamnya, yaitu enggak ada lagi ada tarikan upeti. Sebab upeti itu zaman dulu sebagai apa, Pak? Kalau kita pajak sekarang. Sekarang adanya pajak. Kalau zaman dulu upeti. Zaman-zaman kerajaan begitu, Pak. Irak akan mencegah dirhamnya. Syam, Syria juga akan mencegah mudnya dan dinarnya. Mesir juga demikian akan mencegah dinarnya. Dan kalian akan kembali seperti kalian mulai. Dan kalian akan kembali seperti kalian mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu berhentinya penarikan upeti. Nah, itulah tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan telah selesai. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi dan masih berjalan dan berlangsung. Apa? Yang pertama, al-futuhat wal huruf, penaklukan dan peperangan. Penaklukan dan peperangan. Penaklukan dan peperangan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya banyak ya. Lihat Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah, negeri-negeri Islam dahulu semuanya berada dalam cengkraman kolonial. Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, Jepang, Portugis. Lalu kita lihat Malaysia dijajah oleh Inggris. Juga India dijajah oleh Inggris. Dulu Libya dijajah oleh Itali. Mesir pernah dijajah oleh Prancis. Dan seterusnya. Nah, inilah tanda-tanda kiamat, yaitu apa? Peperangan, penaklukan, peperangan, penaklukan, peperangan, penaklukan. Ini juga menunjukkan tanda-tanda kiamat apa tadi? Kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah mengkabarkan dalam hadis bahwa umat Islam nanti annal muslimin sayuziluna milka Kisra wa Kaisar. Nabi Muhammad mengkabarkan bahwa nanti umat Islam akan merebut kerajaan Kaisar dan kerajaan Kisra. Kalau Kaisar itu Romawi, kalau Kisra itu India, Iran, itu namanya Kisra. Kisra itu apa? Kerajaan Persia. Nah, jadi sebutan raja Persia namanya Kisra. Sebutan raja Romawi namanya Kaisar. Dan nanti kata Rasulullah, umat Islam yang akan merebut kerajaan Kisra dan kerajaan Kaisar. Wa sayunfiquna kunuzahuma fi sabilillah. Dan nanti mereka akan menginfakkan perbendaharaan Kaisar dan Kisra di jalan Allah. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, wa idza halaka Kaisar fala Kaisar ba'dah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah." Jika telah hancur kerajaan Persia, Kisra, maka setelah itu tidak ada lagi kerajaan Persia. Dan jika telah hancur kerajaan Kaisar, saat itu tidak ada lagi kerajaan Kaisar. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, kelak nanti kekayaan Kaisar dan kekayaan Kisra itu akan diinfakkan, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penaklukan Hagia Sophia oleh Erdogan yang tadinya direbut oleh Atatürk lalu dijadikan museum, sebelumnya di zaman Khilafah Utsmaniyah masjid, sebelumnya lagi adalah kerajaan Romawi Timur, lalu Romawi Timur kalah di sana, kan Kaisar, Pak. Romawi itu Kaisar. Jadi raja Romawi namanya Kaisar. Peperangan kalah dimenangkan oleh umat Islam. Direbutlah oleh umat Islam. Direbut lagi. Itulah yaitu terjadinya peperangan penaklukan. Sekarang kembali lagi. Hagia Sophia dijadikan masjid. Dalam info kini Erdogan lagi mempersiapkan akan merebut Baitul Maqdis. Makanya lagi rame pasukan perang. Turki lagi rame kemarin dengan pasukan Yunani ya. Karena mereka memprediksi Erdogan akan mengirim pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang di tangan Israel. Nah, inilah tanda-tanda kiamat, yaitu yang setelah terjadi dan masih terus berjalan. Perang naklukin, perang lagi, begitu seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah.
Ini lagi nih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annana sanakzul Hind. Dan Nabi Muhammad mengkabarkan bahwasanya kita umat Islam akan perang melawan India. Tuh lihat. Nanti umat Islam kata Rasulullah akan berperang melawan India. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu an bersabda Nabi Muhammad, ini hadis sahih yaitu dimuat dalam Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dan sanadnya kuat. Apa kata Rasulullah? Isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar, isabah tagzul Hind wa isabah takun ma'a Isa ibn Maryam alaihi salam. Dua, kata Rasulullah, dua kelompok pasukan dari umatku yang akan Allah lindungi, pelihara mereka dari api neraka. Yang pertama, kelompok yang berperang melawan India, Kashmir. Sampai sekarang Kashmir perang lawan India. Dan Pakistan sampai sekarang juga masih perang lawan India. Waktu saya masih kuliah di Pakistan, Bu, saya 9 tahun kuliah di Pakistan. Info yang saya dapat itu waktu itu Pakistan punya 62 kepala nuklir. 62. Saya kalau lewat kampus saya itu melewati kawasan Jenderal. Karena di sana, Ibu, anggaran negara yang paling besar adalah buat peperangan, keamanan. Sebab memang dua negara ini selalu saling mengancam. India ngancam Pakistan, Pakistan ngancam, sebab dua-duanya punya senjata nuklir. Gitu, Pak. Jadi di sana jenderal-jenderal Pak itu rumahnya gede-gede, pembantunya banyak, karena memang anggaran negara terbesar di sana diserap buat keamanan, karena memang negaranya diancam oleh India. Nah, di tengah, jadi dari kota Islamabad, saya tinggal di Islamabad, ibu-ibu, jadi ke arah Kashmir, dari Islamabad ke arah Kashmir itu sekitar 5 jam. Saya dari tahun 94 sampai tahun 2005, 2004 saya itu, kalau teman-teman mahasiswa itu nanti kalau bulan Desember itu kita jalan dari Islamabad ke kota Meri. Meri itu sekitar 3 jam naik gunung. Di situ kita main salju. Salju turun, Bu, Islamabad. Kata orang-orang di sebelah itu adalah Kashmir. Jadi saya kagak tahu, oh ternyata Kashmir sudah dekat dengan itu. Jadi kita mahasiswa Indonesia biasa tuh nyewa mobil, biasanya bulan Desember. Januari, Desember tuh turun salju. Nah, di dekat itu adalah kota Kashmir. Nah, disinilah Kashmir yang pertengahan antara India dan Pakistan. Lalu Kashmir pengen merdeka, mau bergabung ke Pakistan tidak mau. Tapi dia mau merdeka tetap dicengkram oleh India. Sebab dahulu di saat penjajah Inggris lari hengkang, itu dibiarkan Kashmir itu status politiknya mengambang. Akhirnya apa, Pak? Sampai sekarang sengketa. Dan makanya waktu saya di Pakistan, itu ulama-ulama Kashmir, orang-orang Kashmir bangga dengan hadis ini. Hadis yang saya bacakan tadi. Kata Rasulullah, dua pasukan yang Allah pelihara mereka dari siksa api neraka. Yang pertama, pasukan yang terus berperang melawan India. Siapa itu? Kashmir sampai sekarang. Jadi Kashmir ini, nah makanya lihat, Bu. Jadi Kashmir ini kan aslinya dia India, berada di negeri India, tapi juga berbatasan dengan Rusia. Makanya Kashmir ini orangnya kayak India, tapi kulitnya putih. Jadi orang Kashmir tuh, Pak, mukanya kayak muka India. Mukanya muka India.
orang Kashmir. Nanti ibu-ibu yang umroh, yang haji, lihat itu wanita Kashmir di Mekah, di Madinah. Wah ini saya bilang, ini yang namanya Kashmir. Laki-laki juga begitu. Jadi mukanya muka India, tapi kulitnya kayak orang Rusia. Karena daerahnya daerah salju. Nah inilah pasukan yang akan terus berperang melawan India. Yang kedua, kata Rasulullah, dua pasukan dari umatku yang Allah jaga, Allah lindungi dari neraka, yaitu pasukan yang perang melawan India. Yang kedua, pasukan nanti yang akan berperang bersama Nabi Isa alaihissalam menjelang datangnya hari kiamat. Dalam riwayat, nanti Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Jadi Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali oleh Nabi Isa. Dalam riwayat, nanti Dajjal itu lari dikejar sampai ke Palestina oleh Nabi Isa. Dan Dajjal ini nanti akan lumer, akan mati hanya mencium bau Nabi Isa. Dan nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dan darahnya akan diperlihatkan di hadapan umat Islam oleh Nabi Isa. Nanti kalau kita ceritanya begitu. Cerita detailnya seperti itu ibu-ibu. Makanya di antara hadis-hadis Rasulullah nanti tanda-tanda besar. Nah, tanda besar. Nanti turunnya Nabi Isa dari langit. Dan nanti Nabi Isa dalam riwayat hadis Rasulullah pakai baju berwarna agak kekuning-kuningan. Dan nanti Nabi Isa turun dari langit, rambutnya agak keriting-keriting, lalu rambutnya kayak netes air dari rambutnya. Makanya patung Nabi Isa, ya Bu ya, lihat nggak? Yang dipegang-pegang itu, dijual-jual di pinggir jalan. Patung Nabi Isa itu kan gambaran dari Yuda Iskariot. Yuda Iskariot adalah yaitu orang yang dimiripkan dengan wajah Nabi Isa yang disalib. Dan dia aslinya pengikut Nabi Isa. Lalu kafir, lalu Allah miripkan dia dengan Nabi. Dia sangka itu adalah Nabi Isa, padahal namanya Yuda Iskariot. Makanya kalau mau lihat Nabi Isa, Bu, itu lihat patung itu. Rambutnya agak ini kan, agak apa? Keriting panjang sampai sini. Nyambung Bu ya? Ya rambutnya agak keriting. Nabi Isa itu. Nanti Nabi Isa turun dari langit dengan sayap malaikat. Lalu nanti dalam riwayat Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Sholat subuh. Lalu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa mimpin sholat berjamaah. Lalu Nabi Isa mengatakan, tidak. Setiap negeri dan setiap generasi ada pemimpinnya. Engkaulah pemimpinnya. Aku pemimpin di zaman dulu. Sekarang aku ikut makmum bersamamu. Nanti ketemu Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Itulah pasukan terkuat kata Rasulullah yang Allah simpan dan Allah jaga dan Allah pelihara dari api neraka, yaitu pasukan yang berperang melawan India. Yang kedua, pasukan yang berperang bersama Nabi Isa. Nah nanti dalam riwayat Nabi Isa hidup mengikuti ajaran Nabi Muhammad, lalu dia meninggal dunia, baru kiamat datang. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini lagi nih yang tadi saya bacakan ini. Dan Nabi Muhammad mengkabarkan kepada kita bahwasanya akan ditaklukkan Konstantinia, yaitu Istanbul, Turki. Yaitu ibu kota negara Romawi Timur. Sebagaimana dikabarkan Roma, sebagaimana sekarang Roma adalah tempatnya ibu kota Vatikan. Bu, Vatikan kan Roma ibu kotanya Vatikan ya.
Jadi Roma itu tempatnya Vatikan. Dalam hadis Rasulullah, dalam hadis sahih diriwayatkan dari Amr bin As, ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kota manakah yang pertama kali akan ditaklukkan? Konstantinopel Turki atau Romawi? Maka Abdullah membawa kotak, di situ ada kunci, dibuka kuncinya, dibuka catatannya. Dia mengatakan, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis, seseorang ditanya, wahai Rasulullah, kota manakah yang terlebih dahulu ditaklukkan? Konstantinopel, ibu kota Istanbul, ataukah Romawi? Rasulullah mengatakan, kota Heraklius yang akan pertama kali ditaklukkan, yaitu Konstantinopel. Ini Pak. Ini juga adalah tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlangsung dan masih berjalan dan berlangsung. Sekarang berproses. Diambil lagi sama Erdogan, ya. Lalu dulu pernah Baitul Maqdis diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diambil lagi oleh Israel, sekarang akan diambil lagi alih. Itulah. Inilah tanda-tanda kiamat, yaitu peperangan dan penaklukan. Terus peperangan yang terulang-ulang dan penaklukan yang berulang-ulang. Udah habis? Ya. 5 menit lagi. Ini lagi ibu-ibu. Yang terakhir. Wala taqumus sa'atu hatta tuqatila turk sigharul a'yun humral wujuh dhulfal unuf ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah wala taqumus sa'a hatta tuqatilu qauman ni'aluhumus syar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi pasukan Turk, yaitu pasukan Mongol. Nah, tadi udah ceritakan pasukan Mongol. Apa itu? Kata Rasulullah, mereka matanya sipit. Matanya sipit. Sigharul uyun. Apalagi? Humurul wujuh. Pipinya kemerah-merahan. Pipinya kemerah-merahan. Apalagi? Dulfal unuf. Hidungnya kayak burung beok. Hidungnya kayak burung beok. Apalagi? Ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Wajah mereka kayak orang pakai topeng. Kayak orang pakai, lihat orang Mongol. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, Turuk itu termasuk Cina, Rusia, Jepang, Korea. Itu adalah pasukan apa? Yang dahulu pasukan yang pernah muncul di zaman apa Ibu? Yaitu di zaman kisah dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Ya'juj wa Ma'juj di antara mereka adalah orang-orang Turk, yaitu orang-orang siapa? Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, ini saya baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan yang dimaksud Rasulullah bersabda, kalian tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi pasukan Turk. Siapa itu Turk? Kata Imam Ibnu Katsir, Rusia, Cina ini Mongol, kan keturunan Mongol, Genghis Khan, Hulagu Khan. Lalu siapa lagi? Jepang. Siapa lagi? Termasuk Korea. Makanya wajah mereka, tuh lihat. Kata Rasulullah, apa cirinya Turuk itu? Yaitu wajah Ya'juj wa Ma'juj yang juga dulu muncul di zaman Dzulqarnain. Kata Rasulullah, matanya sipit. Pas kan? Pipinya kemerah-merahan. Hidungnya kayak burung beok mancungnya, dan wajahnya kayak orang kotak. Kayak orang pakai topeng. Nanti kata Rasulullah apa? Tidak akan terjadi hari kiamat
sampai kalian juga memerangi kaum sendal mereka terbuat dari ijuk. Sepatu mereka, sendal mereka terbuat dari ijuk. Apa itu ijuk? Dari kulit-kulit sapi, kulit-kulit domba, dari kulit-kulit beruang. Siapa lagi kalau bukan Rusia? Makanya kata para ulama, sejak zaman dahulu umat Islam selalu berperang. Lawan siapa? Rusia. Terakhir terjadi di Afghanistan. Perang terjadi di Jadi Afghanistan itu termasuk yang lawan Rusia. Afghanistan lawan Rusia, termasuk Rusia itu adalah bagian dari Ya'juj wa Ma'juj. Nanti kalau saya cerita ini panjang karena memang ada pembahasannya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Makanya jumlah mereka sampai sekarang bermiliar-miliar. Ya, kalau digabungin lihat Korea, Jepang, Cina. Cina aja udah berapa miliar? 5 miliar. Dulu kita kecil itu 5 miliar. Jadi negara penduduk paling banyak itu apa? Cina. Lalu Rusia. Nanti kalau saya cerita panjang, Bu. Tapi waktunya tidak ada ini. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Jadi ini kita baru bicara sebagian tanda-tanda kecil hari kiamat. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung kembali, yaitu kelanjutan dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Saya kira demikian. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Nanti mungkin ada sedikit pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.